Dari Kakak sendiri merasa, "Oh ternyata kegiatanku saat itu bener-bener ngaruh ya di kehidupanku sekarang," gitu? Ya, saya belajar bahwa ada banyak hal juga yang harus saya pelajari, nggak hanya mendatangkan tapi bagaimana memperlakukan dengan baik. Emang kalau memang jodohnya itu pasti akan ada jalannya ya? Bener gitu. Saya Oh, nge-breakdown tuh salah saya apa, tapi saya juga di sisi lain nge-breakdown apa hal baik yang sudah saya lakukan di situ sehingga semuanya jadi balance. Terus halo rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang luar biasa di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu alumni keren dari Universitas Brawijaya, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Selamat siang Kak Dani. hai, selamat siang Kak Mada. Gimana nih kabarnya Kak? Keren. Happy banget hari Happy ini. Happy banget hari banget. ini. Udah sangat siap nih ya berarti kita ngobrol-ngobrol buat teman-teman di rumah Ya, gitu. ya, sebenarnya deg-degan banget sih. Semoga bisa berkenan juga nanti pas sharing ya. Pasti seru deh, aku udah gak sabar sih Oke. Kak sebenarnya. Mungkin buat awalan nih, kan Kakak sendiri di UB, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Betul. Kok boleh tahu alasan kenapa waktu itu Kakak milih FISIP dan kenapa UB itu gimana nih? Ini agak panjang ceritanya. Jadi dulu pada saat masih SMP gitu ya, saya sudah pingin masuk di suatu pekerjaan gitu dari SMP tuh. Terus saya pikir bahwa kalau masuk ke situ berarti saya harus melakukan apa aja gitu. Nah SMA itu sebenarnya pengen banget masuk bahasa, tapi ternyata nilainya lebih cenderung masuknya ke IPA. Gitu. Jadinya pada saat itu ya udah kita jalanin aja, tapi semuanya bisa dijalanin juga dengan latihan komunikasi yang lainnya gitu. Nah, akhirnya pas sudah lulus SMA itu kan harus mendaftar ke kuliah nih. Nah, pada saat itu akhirnya aku berpikir bahwa coba ada dua sebenarnya, ada dua pilihan. Pilihan pertama itu di Surabaya untuk hubungan internasional, yang satunya memang di komunikasi Brawijaya gitu. Nggak taunya Tuhan ngasih rezekinya di pilihan kedua. Jadi akhirnya masuk jadi anak FISIP UB. Oh, berarti sebenarnya Ikom FISIP itu pilihan kedua ya? Sebetulnya pilihan kedua karena apa ya? Sebenarnya pengen banget juga gitu. Cuman saya mengambil itu di pilihan kedua aja gitu. Pilihan pertama tetap di hubungan internasional karena memang pengen banget untuk menjadi seorang diploma waktu itu. Oh, waktu itu lebih pengennya jadi diplomat ya. Pengennya begitu. Tapi rezekinya di ilmu komunikasi. Betul. Berarti dari SMP itu waktu yang panjang tuh ya, waktu Cukup panjang mempersiapkan kan, karena biasanya kalau aku sendiri pun bahkan baru menentukan pilihan kuliah itu waktu SMA nih Kak. Iya, iya, iya. Tapi dari SMP tuh persiapannya saat itu apa aja selain ya tentunya belajar ya menentukan, apalagi waktu itu udah ternyata lebih cenderungnya IPA ya. Iya, benar. Itu persiapannya gimana nih? Jadi lebih banyak sebenarnya ke organisasi. Organisasi-organisasi di sekolah waktu itu, terus habis itu juga ikut salah satu pemilihan duta wisata di kabupaten ya, dan ternyata lolos juga. Padahal saya juga nggak berekspektasi. Pada saat itu saya benar-benar tomboy banget, tapi kok ya masuk gitu. Terus saya jadikan itu sebagai bentuk atau cara saya belajar lah berkomunikasi, cara saya berelasi, cara saya untuk mendapatkan banyak ilmu gitu. Karena memang pada dasarnya kayaknya saya senang banget belajar gitu. Seru banget sih. Thank you. Berarti apakah Mas sangat senangan untuk belajar itu masih berlangsung selama kuliah nih Kak? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi saya punya pemikiran seperti ini, bahwa setiap hal yang saya ketahui dalam hidup itu masih sangat sedikit. Jadi saya kayak setiap hari itu penasaran gitu dengan hal-hal yang lain, sehingga apapun yang terjadi, apapun hal baru yang muncul, itu saya anggap sebagai suatu challenge yang kayaknya saya perlu pelajari deh gitu. Dan ternyata saya menemukan banyak hal yang menyenangkan di situ pada saat mengulik sesuatu. Kalau boleh tahu nih, selama kuliah itu udah ngapain aja Kak? Aktivitasnya ya? Iya. Wah, cukup banyak. Ini saya sebagai seorang mahasiswa yang menurut saya juga gak cuman belajar aja. Jadi saya memang memutuskan untuk ikut berbagai macam kegiatan. Kalau di kampus pada saat itu saya masuk 2008, lulusnya 2012. Jadi awal itu saya sudah masuk ke organisasi kampus di FISIP. Saya ikut himpunan mahasiswa komunikasi. Kemudian kalau yang lingkupnya di kampus itu saya ikutnya Brawijaya University Student Choir, paduan suara. Saya ikut YUAKAKAT, itu organisasi mahasiswa Katolik. Oh ya.
Dan yang lain masih ada beberapa aktivitas di luar seperti duta wisata itu sendiri, kemudian ada beberapa kegiatan di luar lah gitu. Saya juga ikut. Itu lumayan agak padat pada saat itu. Kalau boleh tahu tips saat itu mengatur waktu dan energi ya apalagi Kak, Bener-bener. untuk kegiatan yang sangat padat tuh gimana nih? Oke, jadi Kak Mada, aku mungkin di sini sedikit memberikan apa ya, tips juga buat teman-teman yang punya keinginan besar gitu untuk beraktivitas tidak hanya kuliah. Jadi memang yang paling penting yang pertama adalah memang menjaga kondisi. Saya itu ada konsekuensi nih dengan banyak aktivitas, akhirnya kondisi fisik yang kena gitu, sering flu lah atau apa gitu. Tapi akhirnya saya punya apa namanya pembelajaran baru bahwa saya kan pengennya semuanya bisa 100%. Ternyata nggak bisa seperti itu. Dan dari situlah saya belajar tentang prioritas. Mana prioritas yang mendukung apa yang menjadi mimpi saya itu, kemudian yang lain juga akan dijalankan dan bisa dilalui gitu. Jadi memang akhirnya ada beberapa yang saya lepas di semester-semester yang udah mulai masuk-masuk magang gitu kan. Itu udah mulai saya lepas dengan alasan ya itu tadi, karena harus ada yang diprioritaskan gitu. Kira-kira dari semua kesibukan yang sudah kakak ikuti nih, ada nggak sih yang paling memorable gitu? Kira-kira saat itu apa yang sampai sekarang masih kayak wah ternyata saat itu seru banget ikut ini gitu. Benar, jadi organisasi Divisip sendiri di Himanika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Karena di situ saya diminta untuk di kepengurusan itu diminta untuk jadi PR, tim PR. Nah, saya belajar banget karena kebetulan ya saya di komunikasi tapi jurusannya di PR. Sekalian implementasinya di situ. Oh ya. Cara untuk berkomunikasi di internal organisasi, jadi saya menjaga komunikasinya teman-teman, sama bagaimana kita juga terpublikasikan dengan baik keluar. Itu sih, itu sangat banyak banget hal yang saya pelajari. Bahkan yang memorable itu ada beberapa kegiatan kami mendatangkan kayak tokoh-tokoh jurnalis dari luar gitu ya, dari maksudnya bukan di Malang gitu, dari Jakarta, kemudian dari TV-TV nasional. Nah dari situlah gitu saya belajar bahwa oh ada banyak hal juga yang harus saya pelajari, nggak hanya mendatangkan tapi bagaimana memperlakukan dengan baik. Dan Kak Mada ini mungkin sedikit informasi, pasca kegiatan itu tuh sampai sekarang salah satu tamu undangan itu jadi teman baik sampai dengan saat ini. Beliau punya agensi besar di Jakarta, saya sering banget sharing sama beliau dan jadi teman baik gitu. Ternyata memang masih menguntungkan ya Iya, sampai bener. saat ini Itu masih dia. relasinya masih Rasanya masih ada. baik, masih hangat, masih wah kayak teman baik deh gitu. Berarti selain relasi itu tadi nih, ada nggak sih Kak yang kira-kira dari Kakak sendiri merasa, oh ternyata kegiatanku saat itu bener-bener ngaruh ya di kehidupanku sekarang gitu. Ya, belajar untuk menjadi seseorang yang disiplin. Karena disiplin itu ternyata bukan sesuatu yang militerisasi gitu, bukan sesuatu yang sangat keras, bukan sesuatu yang memberatkan. Ternyata disiplin itu adalah di pola pikir. Misalnya kita sudah berkomitmen akan satu hal, kemudian kita sudah tahu nih kita mau ngapain aja di situ. Ya bagaimana kamu bisa melakukan itu gitu. Komitmen dengan apa yang sudah diiyakan di awal. Sehingga saya juga belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang saya putuskan dari situ. Itu banyak banget prosesnya, mulai dari ada mungkin disalahin atau saya melakukan kesalahan, terus saya belajar juga untuk minta maaf mungkin untuk hal yang tidak saya lakukan. Jadi saya belajar banget di situ untuk menjadi seseorang yang oke, kamu kalau misalnya mau menjadi menjadi seorang penggerak gitu, ya kamu harus bergerak dari diri kamu sendiri gitu. Itu sih itu yang menjadi bekal sampai dengan sekarang. Mungkin ini bisa jadi catatan juga ya buat teman-teman kan kadang bahkan saya sendiri merasa kalau misalnya udah ada yang kurang pas atau salah gitu kayak jadi kepikiran banget tuh. Nah, itu ada gak sih Kak cara buat antisipasi atau kayak udahlah biarin aja gitunya, ada saran-sarannya gak sih? Ya sih benar sih. Jadi kalau saya sendiri ini juga termasuk tipe orang yang overthinking banget. Kayak kalau misalnya saya sudah melakukan dengan totalitas tapi hasilnya kurang, saya tuh juga dulu sering banget nyalain diri sendiri kayak kamu kurang maksimal nih gitu. Padahal mungkin kata teman saya udah cukup nih gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang saya dapetin tentang setiap orang itu punya berproses dan setiap orang tuh punya level yang beda-beda. Jadi kadang itu kesalahan yang saya lakukan dulu adalah meletakkan standarisasinya orang lain ke saya sendiri, sehingga saya push myself too hard gitu. Nah akhirnya dari situ saya belajar lagi nih Kak Mada untuk memahami bahwa trial error itu wajar kok gitu. Ketika kamu mencoba sesuatu dan gagal itu adalah proses pembelajaran. Dan dari situ sendiri saya juga akhirnya
yang kalau misalnya nggak pas adalah ketika salah terus habis itu ya udah bodo amat. Tapi yang saya lakukan adalah ketika saya melakukan kesalahan, saya nge-breakdown tuh salah saya apa, tapi saya juga di sisi lain nge-breakdown apa hal baik yang sudah saya lakukan di situ sehingga semuanya jadi balance. Itu sih. Oh, jadi lebih ya introspeksi tapi Ya, juga ngelihat tetap ada semangatnya gitu. Iya, kayak jangan aduh udah kayak gini males lagi deh gitu. Itu bukan contoh yang baik ya teman-teman Benar-benar kalau itu sih, kayak itu sih, gitu. betul-betul. Kalau boleh gak Kak diceritain kira-kira setelah kuliah itu langsung bekerja atau ada hal lain yang masih dicoba-coba gak sih? Oke, jadi pada saat itu aku masuk di Brawijaya ini dengan berjuang banget. Karena kan kondisi waktu kelas 1 SMA bapakku udah nggak ada nih. Jadi ibu sempat ngomong, kayaknya ibu nggak bisa nguliahin deh Nduk gitu. Saya pikir, wah nggak bisa nih, saya harus tetap kuliah gitu. Karena menurut saya kuliah itu proses penting untuk bisa menambah wawasan dan relasi. Itu menurut saya waktu SMA. Jadi saya dari SMA itu karena ikut duta wisata, duit kalau misalnya pas lagi tugas kan dapat hadiah nih, misalnya dapat uang saku gitu kan. Saya tabung tuh, Mbak. Jadi sama saya tuh saya tabung, terus habis itu saya cobalah buat nyelipin dikit-dikit lah pas lagi daftar kuliah. Ternyata pas kuliah kan cukup gede nih. Ya udah, Ibu berusaha cari pinjaman, tapi saya bilang nanti saya yang akan nyaur Bu, saya akan ganti semua deh gitu. Ternyata memang saya dapat rezeki. Rezeki saya yang pertama adalah beasiswa. Saya ngajuin beasiswa ke UB. Saya bersyukur banget waktu itu UB ngasih beasiswa ke teman-teman yang akademis sama non akademis. Jadi saya masuknya di non akademis. Pada saat itu saya dapet. Gak lama kemudian semester selanjutnya tuh kayaknya ada beasiswa lagi, tapi mungkin dari kegiatan lain atau mungkin program lain, saya dapat lagi tuh. Jadi uang SPP yang sekian juta itu saya cuman bayar dikit banget lah pokoknya. Dan saya masih dapat uang untuk ibaratnya beraktivitas lah di situ. Nah, uang itu saya pakai buat bayar kuliahnya itu, kemudian buat bayar kosan. Saya di semester 5 juga kerja. Saya part time di salah satu radio di Malang gitu. Ya udah, saya di situ kerja sebagai penyiar radio, kemudian diminta jadi produser off air-nya, handle event-event off air dan seterusnya. Dan tetap mimpi saya di SMP itu masih tetap sama. Untuk masuk di perusahaan multinasional ini. Dan pada saat itu di 2012 lepas sebelum wisuda pokoknya. Itu ada job fair di UB. Oh iya. Terus aku ngirim lah itu dan ternyata masuk. Cuman kok nggak dipanggil, padahal aku udah lolos sampai interview user. Ini perusahaan multinasional. Sebenarnya ada satu perusahaan lagi, perusahaan BUMN gede juga di Indonesia. Itu saya sudah lolos sebenarnya. Cuman waktu itu saya nggak jadi ambil karena ibu saya lagi sakit keras. Nah, situasi yang cukup rumit di umur saya 21 tahun itu membuat saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi di sisi lain, sebelum saya lulus, sudah ada permintaan dari pemerintah Kabupaten Malang untuk rekrut saya sebagai protokoler bupati. Oh Gitu. ya. Karena mungkin background saya juga waktu itu di duta Duta, wisata ya. gitu. Ya udah, sambil menunggu itu saya resign lah dari usaha dari kantor pertama. Kemudian saya masuk di protokoler itu tanpa melamar. Hanya disuruh mengirimkan CV aja gitu dari situ. Dan 1 tahun pasca saya kerja di sana, multinational company itu manggil saya. Jadi saya sebenarnya diterima, cuman kayak nunggu waktu aja gitu. Cuman karena ibu saya masih kondisinya nggak bisa ditinggal, saya harus milih. Jadi mimpi saya dari SMP itu saya tinggal waktu itu. Wah, itu berat banget gitu. Cuman seneng banget, ternyata baru kemarin ada satu kerjasama baru lah dengan perusahaan yang saya ajukan itu. Berarti memang kalau memang jodohnya itu pasti akan ada jalannya ya. Bener gitu. Apapun Situasinya. tambahan kegiatannya, tambahan huru-hara itu pasti kalau emang jalannya ke situ ya pasti akan dapat. Betul. Itu sih Kak Mada yang aku rasain. Wah, keren banget sih dengan segala perjuangannya, segala tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Saya merasa tuh kayak Tuhan tuh ngasih jalan gitu. Nggak jadinya itu bukan karena Tuhan nggak sayang, tapi mungkin kalau menurut saya itu karena memang sudah rencana dari yang di atas. Jadi saya kayak sekarang jalanin ya sesuai dengan, saya selalu tanya saya harus ngapain nih, sama waktu saya doa itu saya tanya saya harus ngapain, dan believe or not itu selalu saya diarahin gitu. Dan sampai dengan saat ini gitu. Keren banget. Terima kasih. Memang perjuangannya sangat-sangat Wah, bener. banyak yang dilakukan. Bener. Tidak ada yang instan. Betul. Mungkin kalau teman-teman lihat sekilas kayak kayaknya hidupnya enak-enak aja. Oh, kata siapa? Kata siapa, bener. Keren sih.
setelah dari protokoler Malang ya itu tadi. Iya, Bupati Malang gitu. Selanjutnya tuh lanjut perjalanan karirnya kemana nih Kak? Oke, jadi pada saat saya masih di protokoler itu kan saya sering keliling desa nih. Kegiatannya bupati kan keliling desa, keliling kecamatan. Di situ saya sering banget bertemu dengan orang-orang yang punya produk bagus menurut saya. Jadi produknya ini keren, cuman biasanya dicurhatin. Saya kan kalau misalnya bupati sebelum datang, saya tuh selalu ikut baur ke masyarakat gitu loh, ngobrol-ngobrol dulu ngobrol ya. gitu. Pak, ini udah dijual kemana aja Pak? Ya banyak curhatan-curhatan yang ternyata dari situ mereka tuh bisa produksi tapi nggak tahu cara jualnya. Nah dari situ saya kayak terpanggil gitu, gimana ya caranya bisa bantuin ya, kan saya tapi di protokoler gitu. Sampai di pokoknya menjelang saya resign di protokoler itu, saya ketemu lah sama partner dan saya diajak untuk kolaborasi bikin agensi kreatif. Wah itu saya pikir, wah ini nih momen nih, saya bisa mencurahkan apa yang saya pelajari dulu di kampus, sekaligus saya bisa bantuin orang-orang nih buat promosi gitu. Nah ternyata dari situ saya lebih kok terpanggilnya menjadi entrepreneur. Akhirnya saya 2016 itu saya izin untuk resign. Karena waktu itu teman-teman tuh baik banget, sudah kayak keluarga banget. Tapi saya memutuskan untuk resign, didukung juga dengan baik. Dan akhirnya saya fokus di Dako Indonesia sampai dengan sekarang. Gitu. Dari 2016 sampai sekarang berarti sudah hampir 9 tahunan lah ya. Iya udah lama. Sudah lama, banget cukup ya. lama ya. Boleh diceritain nggak nih Kak, Dako itu tentang apa sih? Oke. Tentang Jadi awal banget itu kami adalah agensi kreatif. Kayak misalnya kami membuatkan media promosi, brosur, kalender, kemudian kita bikinin video profil dan seterusnya. Nah, di tahun 2018 saya menemukan tantangan baru pada saat saya membantu UMKM. Ternyata tantangannya ada di mindset dan pengetahuan tentang digital marketing itu sendiri. Maka di 2018 tim saya kebetulan kan juga masih kuliah. Terus saya diajak, Kak Danis mau nggak kayak bikin seminar gitu loh tentang digital marketing. Nah itu awal mula saya akhirnya masuk di bidang training. Jadi apa yang saya pelajari dulu pada saat saya kuliah di dunia PR, marketing itu kan jauh beda ya dengan zamannya sekarang yang digitalisasi gitu kan. Di situ saya belajar lagi tuh. Karena basicnya saya senang belajar, akhirnya oke, di 2018 itu Dako punya tambahan core bisnis baru yaitu di training digital marketing. Berjalan sampai dengan sekarang, ketemu pandemi, akhirnya kita bikin inovasi baru. Jadi semua berbasis gamifikasi. Jadi trainingnya itu nggak hanya sekadar seminar, workshop, tapi kita ada media gamifikasinya gitu, yang membuat mereka nggak cuma gamifikasi, tapi kami juga membuat game. Mulai dari board game, Dako board game itu belajar digital marketing dengan medium game, sampai dengan 2023 kami bikin ada core bisnis baru untuk game. Yang kebetulan ini kemarin saya baru pulang dari Bali untuk launching lah ibaratnya. Di situ kami dikasih kesempatan untuk indie, anak-anak baru nih, untuk showcase game barunya. Itu juga lagi-lagi gak cuman fun game tapi ada belajar bisnisnya tentang restoran management gitu. Ini saya penasaran aja sih ya. Boleh. Kan tadi untuk yang sekarang berarti lebih ke arah mengajak untuk apa ya, UMKM gitu kan awalnya dari situ. Tantangannya mungkin dari beliau-beliau tuh kadang kalau dari yang pandangan saya ya masih banyak yang dari yang saya temuin juga kayak aduh kayaknya kalau digital marketing tuh susah gitu. Bener Mas sih. Hadi tuh cara mengantisipasi atau kayak biar kayak ngajak mereka biar tetap mau itu gimana tuh? Jadi memang kalau dari 2018 sampai dengan saat ini, kalau saya bisa menghitung berapa jumlah UMKM yang saya temui, saya sharing, itu sudah hampir 7 ribuan orang. Dari 7 ribuan ini, saya itu selalu tidak lepas dari riset. Jadi saya tanya, pertama, tantangan mereka di bisnis ngapain? Ternyata kebanyakan dari mereka tuh waktunya habis untuk produksi. Sehingga kadang ketika mau untuk pemasaran itu udah nggak ada waktu tuh, nggak ada tenaga, atau bahkan mungkin dari sisi pengetahuannya udah habis lah di produksi gitu. Itu yang pertama. Makanya
pada saat misalnya ada pelatihan untuk UMKM, ini kami mungkin berbicara bukan di kelas kecil loh ya, tapi yang masih masih mikro gitu ya, masih kecil. Itu biasanya memang kita kasih semangat dulu bahwa ketika rekan-rekan ini digitalisasinya sudah meningkat, itu akan membantu gitu. Jadi itu dulu yang kita angkat, kita semangatin sama mereka, sehingga mereka udah ada semangat dulu nih untuk belajar membagi waktu. Kapan waktu untuk produksi, kapan untuk marketing, kapan untuk mengurus manajemen gitu. Karena basic dari entrepreneur sendiri itu kalau kita full di teknis gitu. Padahal kita sebenarnya kalau dari salah satu buku yang sangat saya baca namanya A-Myth Revisited itu, entrepreneur itu punya 3 karakter yang harus dimiliki. Yang pertama adalah as entrepreneur itu sendiri, habis itu yang kedua sebagai manager, yang ketiga sebagai technician itu sendiri. Jadi ya 3-tiganya kalau bisa belajar. Jadi kalau misalnya entrepreneur nggak bisa keuangan, kamu harus belajar gitu. Itu yang saya kasih semangat terus sama teman-teman entrepreneur sekarang gitu. Itu sih caranya biar mereka itu semangat. Makanya kita ada game. Karena pada saat kita menggunakan medium board game untuk belajar, kadang mereka itu ini loh, nggak kerasa Nggak kalau lagi bosen belajar. gitu ya, Iya. jadi seru gitu. Seru, terus kayak oh ternyata ini maksudnya ini tuh ini, dan akhirnya tahu action plan yang harus dilakukan apa gitu. Oke. Mungkin ini lagi-lagi saya yang penasaran Boleh, nih ya. boleh. Misal ada teman-teman di rumah yang pengen memulai bisnis gitu, mulai entrepreneur, tapi kita tuh bingung mau mulai dari mana sih, apa yang harus kita lakukan dulu. Kakak sendiri kan juga memulai bisnis ya Iya, dari benar. Dako ini. Nah, ada tips and trick gak sih buat teman-teman di rumah kayak, aku pengen bikin usaha nih kalau lulus biar mencoba hal baru gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah melihat kebutuhan pasar dulu. Jadi kadang ada beberapa orang itu yang berangkat entrepreneur itu dari skill yang dimiliki. Apakah itu jelek? Enggak, itu bagus kok gitu. Akan tetapi hal yang perlu kita tambahkan adalah misalnya kita punya skill, kita juga harus tahu nih kebutuhan market di mana. Contoh, kita punya skill menjadi seorang desainer. Kemudian kita merasa ya udah kalau mau bikin desain ya seperti ini. Nggak perlu yang terlalu cepat, tapi yang penting bagus. Padahal kebutuhan market adalah butuhnya cepat tapi butuhnya bagus. Maka ketika kita sudah bisa menggabungkan dua hal itu, skill yang kita miliki dan kebutuhan market, kita akan bisa membuat yang namanya sistem. Karena bisnis yang bagus menurut saya adalah bisnis yang sudah bisa tersistemasi. Bukan berarti kita nggak ada di situ, bukan. Bisnis itu tetap kita harus ada di situ, roh kita juga harus ada di situ. Tetapi ketika kita sudah tahu nih part A, B, C, harus jalan dari A 1, 2, 3 harus tahu. Ketika itu udah paham, maka nanti kita bisa memberikan edukasi nih ke klien, dan klien akan mengikuti apa yang bisa kita arahkan gitu. Jadi itu sih kemampuan untuk bisa memahami kebutuhan pasar apa. Sama satu lagi adaptasi gitu. Misalnya desainer perlu waktu 3 jam dalam mengerjakan karena kebutuhan tertentu yang harus lebih cepat, maka harus beradaptasi dengan apa? Kecepatan. Cara untuk menambah kecepatan dengan apa? Nah, itu harus dipikirin. Itu sih. Menarik nih, barangkali teman-teman di rumah ada yang pengen kayaknya aku lulus mau bikin usaha aja deh. Semangat. Semua bisa kalau ada usahanya. Kita coba cek satu-satu dulu kayak kira-kira kita bisa mulai dari mana nih gitu. Yang kira-kira bisa sesuai dengan market dan kemampuan kita juga ya sebenarnya. Kalau misalnya marketnya mau apa tapi kita ternyata nggak mampu, ya jangan dipaksa. Ya benar. Sebenarnya. Atau gini sih, biasanya kita bisa mulai dari menjualkan produk seseorang as a afiliator barangkali. Tapi kita juga harus mengkurasi ya. Apakah itu kita juga paham, atau kalau nggak kita harus belajar misalnya. Contoh, aduh aku nggak ada waktu untuk memproduksi sesuatu, tapi ada kawanku yang dia udah bikin ebook tips untuk traveling. Ya udah, belajarnya mulai dari jualan dulu, karena sebenarnya dari jualan itu yang saya rasain ya, itu biasanya kita bisa tahu tuh apa yang bakal market butuhkan, atau kira-kira kita bisa sedikit melakukan proses menerawang sedikit lah kebutuhan kedepannya akan seperti apa sih itu. Jadi kalau kita jarang banget untuk melakukan proses empathize ke market, kita nggak mau dengerin mereka butuhnya apa, maka yang terjadi adalah ya kita hanya menjalankan bisnis, bukan mengembangkan bisnis. Itu perlu digarisbawahi bahwa itu dua hal yang beda. Keren sih, jadi menginspirasi ya untuk teman-teman di rumah yang aku pengen mencoba baru, aku pengen ini, jadi bisa diikuti nih saran Kak Danis untuk kalian semua.
Ini setelah tadi sudah lulus memulai usaha dako itu ya. Iya. Ada nggak sih Kak pencapaian yang benar-benar Kakak ingat sampai sekarang dari kayak wah ternyata ini tuh sangat-sangat berharga buat aku gitu. Ya, jadi saya itu tidak menyangka kalau ternyata relasi saya sampai dengan saat ini itu sudah banyak. Itu adalah pencapaian yang sangat besar. Karena di sisi lain saya itu orangnya introvert sekali sebenarnya. Tapi karena ada tuntutan pekerjaan, mulai dari saya radio, saya dulu juga cari duit juga karena di MC juga. Mau gak mau kan harus berinteraksi sama orang. Bahkan di protokoler kan harus interaksi sama orang. Nah, saya bisa melepaskan eh, rasa takut saya gitu untuk ketemu sama orang. Saya bisa melepaskan rasa malu saya ketemu orang untuk why yang lebih besar. Saya rasa itu pencapaian juga. Jadi saya termasuk tipe orang yang selalu merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Karena kalau kita terlalu melihat pencapaian besar banget, padahal kita sudah dikasih banyak rezeki dari pencapaian kecil, maka pada saat pencapaian besar kita dapatkan, itu kita nggak ada rasa syukur gitu. Maka saya dengan mendapatkan banyak relasi yang sangat baik, saya bilang itu relasinya baik, relasinya tepat sekali. Kalaupun mungkin tidak tepat, itu biasanya gak lama tuh dijauhkan gitu. Entah tiba-tiba dia membatalkan kerjasama, entah tiba-tiba situasi atau pekerjaannya nggak jadi, terus nggak lama kemudian yang bersangkutan ada masalah. Itu saya sering banget ngalamin itu. Karena saya selalu kayak ya udah saya pasrahkan semuanya sama yang di atas. Nah, pencapaian-pencapaian itulah gitu ya, ketemu sama relasi-relasi yang baik ini, itu yang membawa saya untuk akhirnya ketemu sama yang lain. Dako ini termasuk perusahaan yang jarang banget untuk promosi. Jarang banget kita door to door untuk menawarkan produk. Jarang banget. Kita banyakkan rekomendasi. Itu tuh termasuk rezeki sih kalau menurut aku. Itu menurut saya adalah pencapaian juga. Gitu. Berarti masih dikenal banyak orang, masih Ya. banyak yang mau untuk bekerja sama-sama dako tuh buat Kakak itu juga pencapaian Itu ya. pencapaian. Itu pencapaian. Jadi nggak harus yang pakai piala, plakat. piagam gitu. Ya, meskipun mungkin ada beberapa penghargaan-penghargaan dari beberapa kampus, penghargaan-penghargaan dari beberapa instansi, tapi saya rasa ini adalah bagian dari relasi itu sendiri gitu. Memang semua hal tuh patut dirayakan Iya, sebenarnya. semua hal patut dirayakan. Kalau kita bukan kita yang rayain, tuh siapa lagi gitu kan? Saya sendiri juga sebenarnya kayak gitu. Iya, benar. Hal kecil tuh nggak apa-apa kok dirayakan, toh untuk kita sendiri sama Benar. kita bisa happy, kenapa enggak gitu Betul, ya. betul. Itu dia. Selain oh ya tadi kalau nggak salah denger nih ya, Kakak sendiri kan sudah mulai untuk training juga Iya. sebagai trainer gitu ya. Sebagai trainer, ha. Kalau boleh tahu tuh tentang digital marketing saja atau ada hal lain nih Kak? Ada dua, jadi komunikasi dan digital marketing. Tapi ada beberapa yang juga akhirnya ke entrepreneur. Nah, pada saat saya diminta untuk sharing tentang entrepreneurship, yang saya berikan adalah ya pengalaman saya di lapangan gitu. Bukan hanya teori aja, tapi pengalaman saya di lapangan. Karena di entrepreneurship itu sendiri tuh banyak banget yang Iya betul. yang bisa dipelajari gitu, termasuk mempelajari tentang keuangan, manajemen, SDM, kemudian bagaimana kita marketing itu sendiri, itu semua ada di entrepreneurship gitu. Bahkan bagaimana kita menciptakan suatu program yang berdampak, itu juga karena di Dako sendiri kalau kami membuat program itu sebisa mungkin memiliki dampak. Kalau di organisasi saya yang namanya IBAN, Indonesia Brand Activist Network, dampak adalah dampak, besar atau kecil itu adalah dampak gitu. Jadi itu yang selalu kita tekankan juga, value yang kami miliki, Elevate ini kami juga share ke teman-teman di tim sehingga semuanya juga punya jiwa itu. Elevate itu panjang banget, ada grow, kemudian kita juga ada yang learn something new, terus habis itu relation, banyak banget di Elevate itu, banyak banget gitu spiritnya di situ. Keren banget, seru banget. Mungkin suatu saat buat teman-teman di rumah yang pengen juga nih ikut trainingnya dari Kak Danis bisa cari-cari infonya ya. Siapa tahu yang aku pengen mencoba bisnis nih, aku pengen mencoba entrepreneur. Ya. Mana ya mulanya bisa dicari-cari nih informasinya. Silakan. Berarti untuk sekarang Kakak sendiri lebih fokus ke Dako tadi sama jadi trainer itu ya? Ya betul. Jadi trainernya memang masuk di dalam Dako itu sendiri gitu. Oh, berarti udah jadi satu gitu. Ya, jadi satu entitas yang ada di dalam bisnisnya gitu. Mungkin selanjutnya boleh dikasih ini nggak sih Kak, kata-kata atau pesan nih buat teman-teman di rumah, buat mahasiswa, buat alumni atau rekan karir yang lain, kalau mau
menjalani kuliahnya atau nanti mau mulai kehidupan setelah kuliahnya tuh apa nih kata-katanya? Oke, siap. Ini buat rekan karir Ya. yang keren yang ada di rumah ataupun kalian dimanapun deh gitu. Kuliah ini sebetulnya bukan hanya kita menambah ilmu secara knowledge, secara wawasan saja gitu, tapi bagaimana kita bisa menambah relasi. Kita nggak pernah tahu teman kita sebangku atau teman kita yang biasanya nongkrong saat ini nggak usah jauh-jauh 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan menjadi seseorang yang spesial yang akan support kita atau bahkan kita support dia ataupun kita saling support gitu. Jadi be kind to everyone itu sangat penting. Jangan milih-milih teman lah, tapi dipilih dengan bijak. Ini beda ya. Jangan milih-milih teman tapi dipilih dengan bijak. Jadi kita berteman baik dengan semua orang, tapi barangkali tidak semua orang itu layak mendapatkan kebaikan kita. Misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada peluang dan potensi ajakan untuk berorganisasi atau volunteering atau apapun itu yang di luar kegiatan kampus, saran saya ikutin aja. Ikutin aja. Kenapa? Karena di situ kita bisa menambah yang pertama selain relasi, kita juga bisa punya gambaran nih. Oh, kegiatan nanti akan seperti apa? Gambaran di dunia kerja seperti apa? Terus yang ketiga nanti misalnya teman-teman di sini ada yang intern. Intern ini sebenarnya adalah mini simulation untuk kita kerja. Jadi silakan nanti pada saat teman-teman magang pun juga bisa dimaksimalkan. Belajar dari yang sudah expert, kemudian mau untuk mengulik sesuatu yang baru. Yang penting mau ngulik aja, mau belajar aja. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini mungkin tidak kalah penting, tolong dijaga kesehatannya. Begadang boleh, tapi kita perlu tahu batas maksimal tubuh kita untuk capek ini di mana. Kalau waktunya tidur, tolong tidur. Makan juga kalau bisa jangan skip lah. Kalau bisa bawalah cemilan-cemilan. Ini saran dari saya yang sudah kena penyakit apapun gitu ya di usia-usia 30 plus ini. Jadi silakan teman-teman bisa mulai dijaga dari sekarang. Gitu. Olahraga jangan lupa olahraga. Oh iya, jangan lupa olahraga teman-teman. Jangan lupa Jaga olahraga. kesehatan tuh penting banget kalau kita kerja terus tapi gak sehat juga. Iya, kita nggak bisa Ngapain? nikmatin apa yang kita dapetin kan. Gitu. Betul. Iya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Selanjutnya ada nggak sih Kak harapan buat Universitas Brawijaya ini kedepannya seperti apa nih? Oke, buat kampusku tercinta. Jadi saya bersyukur sekali masuk di Brawijaya University ini. Kenapa? Karena sebetulnya secara environment lingkungannya itu sangat bagus menurut saya. Yang saya dapetin pada saat saya berkuliah dulu. Nah, semoga environment untuk support dari teman-teman mahasiswa memberikan akses entah itu berkomunikasi dengan dunia kerja misalnya atau mungkin dengan partner-partner dari Brawijaya sendiri itu diperluas gitu. Dan diberikan kesempatan nih. Barangkali kalau ketemu sama teman-teman mahasiswa yang pada saat ini mungkin masih kurang, itu bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak tahu. Maka tugas gitu. Maksudnya maka di sini Brawijaya University memiliki peran juga untuk bisa memberikan lebih ke arah-arahan gitu. Karena kalau dalam kamus saya itu tidak ada anak nakal, tidak ada orang bodoh, yang ada itu karena belum tahu. Maka buat yang sudah tahu, ayo kita kasih tahu aja gitu. Kita kasih kesempatan di situ. Tinggal nanti keputusan ada yang di bersangkutan gitu. Itu sih semoga Brawijaya juga semakin memperluas nggak cuma di national relationnya tapi juga internasional. Yang saya tahu Brawijaya tuh udah punya banyak sekali relasi, cuman kayaknya lebih banyak di spread ke teman-teman mahasiswa deh untuk bisa paling nggak belajar lah, volunteering lah, organisasi lah di situ. Gitu. Itu sih. Oke, terakhir nih sebagai closing statement ada nggak sih quote atau kata-kata yang jadi pegangan selama hidup gitu? Oke, cuman satu. Ini dari filosofi Jawa. Urip iku urup. Pada saat kita mau menjadi seseorang yang berperan gitu ya. Pertama kita harus berperan untuk diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa menjadi cahaya untuk yang lain. Jadi api kita sebisa mungkin jangan padam. Kalau udah mulai meredup, kita cari cara gimana dia untuk menyala lagi. Karena satu lilin aja kita bisa menerangi satu ruangan kan. Dan pada saat kita sudah bisa ngasih lilin itu ke teman-teman yang lain, mereka juga akan membantu kita untuk menerangi yang lain gitu. Jadi ayo teman-teman untuk bisa memiliki peran di dalam hidup, cari tahu apa blueprint hidupnya teman-teman. Dari situ kalian bisa tahu dan dari situ teman-teman bisa memberikan yang terbaik gitu. Tuh, keren banget. Terima kasih banyak. Thank you, Kak Mada, untuk kesempatannya. Untuk ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman di rumah bisa dapat pencerahan lebih banyak nih terkait kira-kira kuliah harus ngapain, lulus nanti seperti apa dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima ya, Kak. kasih.
Nah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih? Biar gak ketinggalan informasinya, jangan lupa ikuti terus sosial media kami di @karya_ub. Sampai jumpa!